Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Hari ini kita akan mengawali sebuah program baru yaitu SIDAI, Sinau dengan AI. Nah, akan kita bahas hal-hal yang terkait dengan tafsir Al-Quran. Bisa dijelaskan AI mengapa perlu ada tafsir dan kenapa tidak cukup dengan terjemahan saja. Tentu, tafsir Al-Quran itu penting karena membantu memahami konteks dan makna yang lebih dalam dari ayat-ayat Al-Quran. Terjemahan saja bisa memberikan arti literal, tetapi tafsir memberikan penjelasan tentang alasan, latar belakang, dan tujuan ayat-ayat tersebut. Ini membantu umat untuk mengamalkan ajaran Islam dengan lebih tepat dan sesuai dengan tujuan aslinya. Mungkinkah dengan adanya tafsir ini justru malah menjadi sesuatu yang subjektif tergantung dari sang penafsir tersebut? Itu pertanyaan yang bagus. Memang, tafsir bisa bervariasi tergantung pada pandangan dan pemahaman para ulama. Namun, tujuan tafsir adalah memberikan pemahaman yang lebih baik dan mendalam tentang teks Al-Quran berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam Islam, para ulama menggunakan metode dan kaidah tertentu untuk memastikan bahwa tafsir yang diberikan sesuai dengan ajaran Islam. Jadi, meskipun ada variasi dalam tafsir, prinsip utamanya adalah untuk mendekatkan umat kepada pemahaman yang benar dan sesuai dengan konteks aslinya. Tadi Anda katakan ada variasi di dalam tafsir. Bisa dijelaskan lebih detail variasi-variasi apa yang Anda maksud tadi? Tentu, variasi dalam tafsir bisa muncul karena beberapa faktor. Misalnya, 1. Pendekatan ilmiah. Beberapa ulama mungkin menggunakan pendekatan linguistik, sementara yang lain fokus pada aspek historis atau sosial. 2. Interpretasi konteks. Ayat-ayat tertentu bisa ditafsirkan berbeda berdasarkan konteks sejarah atau situasi saat ayat itu diwahyukan. 3. Pendapat pribadi. Kadang-kadang ulama memiliki pandangan pribadi berdasarkan pemahaman mereka terhadap teks dan prinsip-prinsip Islam. Walaupun ada variasi ini, para ulama biasanya berusaha untuk memastikan bahwa tafsir yang diberikan tetap sesuai dengan ajaran Islam dan bermanfaat bagi umat. Saya pernah membaca sebuah tafsir Al-Misbah. Bisa Anda jelaskan tentang tafsir tersebut dan tafsir apa lagi yang ada saat ini selain tafsir Al-Misbah? Tafsir Al-Misbah adalah salah satu tafsir yang cukup populer di Indonesia. Tafsir ini ditulis oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab, seorang ulama dan cendekiawan Muslim terkenal. Tafsir Al-Misbah dikenal dengan gaya bahasa yang mudah dipahami dan penjelasan yang mendalam, sehingga membantu pembaca memahami Al-Quran secara kontekstual. Selain tafsir Al-Misbah, ada banyak tafsir lain yang juga populer, seperti 1. Tafsir Ibnu Katsir. Salah satu tafsir klasik yang sangat dikenal di kalangan umat Islam, yang menggabungkan penjelasan ayat dengan hadis dan pendapat para sahabat. 2. Tafsir Al-Qurtubi. Tafsir ini lebih fokus pada aspek hukum Islam dan fikih, serta sering digunakan sebagai referensi dalam studi fikih. 3. Tafsir Al-Tabari. Salah satu tafsir tertua yang mencakup berbagai pandangan ulama dari berbagai generasi. Tafsir-tafsir ini memiliki pendekatan dan fokus yang berbeda, tetapi semuanya bertujuan untuk membantu umat memahami Al-Quran dengan lebih baik. Baik, saya ingin Anda menjelaskan tafsir terkait surah An-Nas. Tafsir surah An-Nas, yang merupakan surah ke-114 dalam Al-Quran, umumnya berfokus pada perlindungan dari godaan setan dan kejahatan yang ada di sekitar kita. Surah ini terdiri dari 6 ayat dan sering dibaca sebagai doa perlindungan. 1. Ayat 1. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara manusia. Ayat ini mengajarkan kita untuk memohon perlindungan kepada Allah, Tuhan yang memelihara dan mengatur segala sesuatu, termasuk manusia. 2. Ayat 2. Raja manusia. Disebut sebagai Raja manusia yang memiliki kekuasaan penuh atas segala sesuatu, termasuk perlindungan dari godaan setan. 3. Ayat 3. Yang menguasai manusia. Allah juga disebut sebagai yang menguasai manusia, menunjukkan bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan atas hati dan pikiran manusia. 4. Ayat 4. Dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi.
Ayat ini mengingatkan kita tentang adanya godaan setan yang berusaha mengganggu manusia. 5. Ayat 5, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Ini menunjukkan bahwa setan berusaha menggoda manusia melalui bisikan-bisikan yang bisa masuk ke dalam hati dan pikiran kita. 6. Dari golongan jin dan manusia. Surah ini mengingatkan bahwa godaan setan bisa datang dari jin maupun manusia yang berusaha menyesatkan atau mengganggu. Tafsir surah An-Nas mengajarkan pentingnya berlindung kepada Allah dari segala bentuk kejahatan, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Ini adalah surah yang sering dibaca sebagai doa perlindungan, terutama sebelum tidur atau dalam situasi yang membutuhkan perlindungan. Apakah tafsir yang barusan Anda kemukakan ini merujuk pada tafsir tertentu seperti Al-Misbah atau tafsir yang lain? Penjelasan yang barusan saya berikan adalah gambaran umum tentang surah An-Nas berdasarkan pemahaman umum dalam Islam. Penjelasan ini tidak secara spesifik merujuk pada satu tafsir tertentu seperti Al-Misbah atau tafsir lainnya, tetapi lebih pada penafsiran umum yang diajarkan oleh ulama dan diajarkan dalam berbagai sumber tafsir. Namun, jika kamu tertarik dengan penafsiran khusus dari tafsir Al-Misbah atau tafsir lainnya, saya bisa mencari informasi lebih lanjut untukmu. Bisa kamu lafalkan surat An-Nas tersebut? Tentu. Berikut adalah surah An-Nas dalam bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasi, al-khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minnal jinnati wan nas. Bisa Anda jelaskan sejarah turunnya surah ini? Tentu. Surah An-Nas adalah surah terakhir dalam Al-Quran dan termasuk dalam kelompok surah-surah yang dikenal sebagai Al-Ma'furat atau surah-surah perlindungan. Surah ini termasuk surah Makkiyah yang berarti diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah ke Madinah. Baik, terima kasih ChatGPT atas diskusi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan pemirsa jangan lupa tetap stay tune di channel Rumah Belajar Kaltim dalam Sida IC Now dengan AI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.